Namun betul-betul sungguh sangat disayangkan mengapa ini terjadi ya, bahwa ini sangat mencoreng nama institusi. Tapi ini memang betul-betul sangat dilarang karena tidak diperbolehkan sama sekali oleh perundang-undangan di semua negara, saya yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama Indra SFN Channel. Apa kabar Anda semua di sana, guys? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Itu adalah menjadi doa saya ya, guys ya. Dan sehat selalu jasmani dan rohani ya. Segala macam aktivitas dan kegiatan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Halo guys, hari ini saya senang sekali guys ya, karena kita dapat berjumpa lagi, bertemu lagi. Pada video kali ini kita masih diberikan kesempatan ya guys ya. Oke, di sini saya akan membahas karena saya baru mendapat informasi ya yang terupdate, yang terbaru ya, masih fresh terkait tentang Malaysia. Hal apa itu? Yaitu ada sesuatu hal yang dilakukan oleh negara Malaysia terkait tentang transformasi 2024. Nah guys, ini kita membahas tentang transformasi 2024 Malaysia. Ternyata berusaha melakukan perubahan, peningkatan di awal tahun 2024 ini hingga tahun-tahun berikutnya. Nah guys, sekarang informasi yang didapatkan ini sangat-sangat betul ya, sangat real ya untuk kita bahas di sini terkait tentang transformasi tersebut. Nah, tentunya saya ingin tahu guys, di tahun 2024 ini transformasi apa yang dimaksud yang dilakukan oleh Malaysia untuk meningkatkan kualitas di dalam negaranya. Nah, apa ini guys? Terkait transformasi yang dibahas. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya bagi Anda yang belum support, silahkan kalian dukung dulu channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bel agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja kita mereaksinya tanpa banyak basa-basi. Jom. 5 notis kompaun dikeluarkan dengan 5 papan tanda serta 15 iklan tulisan bahasa asing diturunkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL di premis perniagaan sekitar Jalan Silang di Ibu Negara awal bulan lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata tindakan khas itu diambil sebagai langkah susulan terhadap beberapa siri operasi bersepadu bagi membanteras pendatang asing tanpa izin parti. Mini Dhaka, Mini Jakarta, Mini Manila, Mini Yangon, Mini Saigon dan pelbagai lagi jolokan bagi kawasan dimonopoli warga asing di pusat bandar boleh diubah dengan memulihkan kembali imej Kuala Lumpur sebagai ibu negara Malaysia. Dr. Zaliha berkata selain tidak berkompromi soal lesen perniagaan di Alibaba kepada warga asing, pihaknya berusaha meningkatkan tahap kebersihan, keselamatan juga keceriaan kawasan yang menjadi lubuk parti agar kembali dikunjungi warga tempatan. Contohnya di Jalan Silang, khusus kita cerita Jalan Silang, yang kita lihat telah mungkin berubah wajah, berubah wajah itu maksudnya yang kita lihat macam contoh signboard ada ditulis dalam bahasa mereka. Jadi ini kita kena kawal, kita kena seimbangkan. Jadi saya pun telah mengarahkan DBKL untuk melihat tentang isu ini dan kita jadikan balik tempat-tempat yang tumpuan ini sebagai tempat juga menjadi tumpuan kembali kepada warga kota. Selain tindakan penguatkuasaan, pihaknya turut merancang mengadakan program mesra rakyat bercirikan budaya Malaysia di kawasan berkenaan. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu program Malaysia Hari Ini MHI bertujuan mewar-warkan sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2024 1 Februari nanti. Beliau turut meluangkan masa melawat studio berita TV3. Dan itu tadi guys, video yang baru saja kita reaksi. Dan pasti ini sudah lama terjadi guys. Seperti apa yang disebutkan. Di satu kawasan di Malaysia itu banyak orang-orang yang menyebut seperti Mini Dhaka, Mini Jakarta, Mini Manila ya. Mungkin juga Mini Kamboja. Banyak lagi guys ya. Itu artinya apa? Mungkin keadaan pada masa itu ya di tahun 2023 ke bawah
pasti ini ada yang salah guys. Karena sesuatu hal yang membuat tempat itu menjadi kotak per kotak ya guys. Dan itu berada mungkin tidak jauh dari pusat kota Kuala Lumpur itu sendiri. Semestinya di mana-mana yang ada di Malaysia itu memiliki karakter dan jati diri. Ini terkait dengan marwah ya guys. Jadi apabila satu tempat telah dikuasai oleh orang-orang asing, nah ini tentu menjadi ancaman juga guys untuk kedepannya bagi orang-orang Malaysia itu sendiri. Tak apa-apa guys, kalau nak berniaga di satu negara itu tidak apa-apa, tapi ikutilah regulasi di negara itu. Ikutilah aturan-aturan yang ada. Hormatilah negara itu guys. Sebagaimana kita mencari nafkah di sana. Jangan mengkotak-kotakkan, mengkelompok-kelompokkan mini Dhaka, orang Bangladesh semua di sana, orang mini Filipina, orang Filipin semua yang berkuasa. Tak seperti itu ya guys ya. Semestinya kalau orang asing itu harus dapat berbaur ya. Selayaknya kita tamu ya, selayaknya kita orang yang datang ke negara itu haruslah hormat. Tak usah kita bikin tempat-tempat yang per kotak-kotak dan itu membuat risih tentu. Banyak orang yang mengakui hal itu guys ya. Tapi dengan adanya program di 2024 ini guys ya, itu terlihat sangat tegas. Tadi spanduk-spanduk yang ada tulisan-tulisan orang asing ya di tempat-tempat usaha gitu guys ya, seperti tulisan-tulisan mungkin tulisan ya negara-negara lain ya, itu semuanya dicopot, ditanggalkan. Dan budaya-budaya dari negara Malaysia itu ditonjolkan di tempat itu. Nah, ini adalah satu terobosan memang seharusnya sudah terjadi guys. Walaupun di 2024 ini sudah dilakukan, tapi tidak ada kata terlambat untuk pembenahan negara Malaysia sehingga menjadi negara yang sangat-sangat indah, sangat nyaman untuk ditempati orang. Tidak ada lagi kotak per kotak yang dilihat di sana guys. Ya, saya sangat takjub dengan apa? Dengan transformasi ketegasan yang dilakukan oleh orang-orang Malaysia hingga sudah pasti membuat orang asing atau pendatang asing yang ingin berniaga ke Malaysia itu tidak berani lagi untuk bermacam-macam atau berpikir macam-macam. Oke, ini terkait lagi tentang ketegasan yang telah dilakukan oleh negara Malaysia. Nah, ini ada satu berita guys. Ya, berita ini bukan kita untuk menyinggung satu negara, bukan kita menyinggung satu instansi, tapi kita berfokus untuk kuatnya atau tegasnya tindakan Malaysia terhadap oknum-oknum aparat yang dilakukan. Nah, di sini guys, ada satu video yang mungkin sangat tidak enak atau sangat tidak menyenangkan guys. Tapi di sisi lain, video yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum polis yang ada di Malaysia, hal yang tidak wajib untuk dilakukan. Ternyata saya mendengar kabar bahwa polisi ini sudah ditindaklanjuti. Bagaimana beritanya guys? Apa yang terjadi kepada polis ini sehingga dia melakukan tindakan semena-mena, melakukan tindakan yang dilarang dari perundang-undangan yang ada? Apa yang dilakukannya? Kita saksikan video ini. Speeding 8 km 70.5. We have speed trap, speeding the limit speed 60 km per hour only. Then you speed. After spending the past couple of months exploring Malaysia in our UK camper van Trudy, we're excited to be heading to a traditional fishing village on Malaysia's northwest coast before we continue our long drive north towards Thailand and beyond. It's not what you look at that matters, it's what you see. Henry David Thoreau. Okay, so the plan of action today, we're going to be heading along to Ipoh, where we'll stop for lunch, hopefully in the old town. There's some cool things to have a look around there, so that'll be nice. And then we'll continue west towards Taiping and Kuala Sepetang, but I'm not sure how far we'll get today. We'll probably stop somewhere the other side of Ipoh or Taiping. So let's hit the road. So there you go, it's a little bit busier, I think, the drive down this morning than it was so when we drove up. And I'm gonna actually be on the edge of the drop. Never good, Marianne. Good thing is it's nowhere near as bad as the tea plantation in Japan. Cantik pemandangan alamnya. Tak puas-puas memandang ya. Kebun teh. Pasti dingin ini guys. It's just so beautiful. It's manicured, isn't it? It just reminds me of, like, you know, the paddy fields. It's just got that look of the layers. Yeah, I love seeing all the different restaurants and shops, big trucks. Tempatnya masih sangat asli walaupun ada bangunan-bangunan ya. Wow.
seperti bangunan ruko macam itu. Tapi di belakangnya juga terlihat masih banyak pohon-pohon, masih hijau ya. There's a cow Cantik sekali. on the side of the road. Is it tied up? No. No. Oh yeah, it is. Oh yeah, it's, I was going to say, thank goodness it's Just driving past so many polytunnels in the valley. It's obviously the farming Oh, centre. pusat pertanian. Loads of strawberries and stuff growing in polytunnels up here in the mountains. Flashing us frantically. No, nobody else is flashing. I think it's unlikely he's a Checker Boat super fan. Yeah, not here. Yeah. Oh, we got stopped by the police. How exciting. Yes, we did. I should probably get our paperwork. Which side's he coming? Are we still Oh, moving? diberhentikan polisi guys. Hello. Hello. How are you? Thank you. This speeding 8 kilometer 70.5. We have speed there, speeding. The limit speed 60 km per hour only. Oh, batas kecepatan 60 km per jam. 80. Oh my goodness, where was the sign? Just here? Yeah. No. Wait. Because there was a sign with 60, but then somebody... 11.66. Oh, 8 minutes ago. Yes. Oh, I'm sorry. Because give me- I saw a sign and it had a cross We'll get the there. driving license. So what do we have to do? I issue zaman. I issue zaman for you and you pay at police station, kan? Okay, perfect. Can, eh? Can. Or pay here. It's up to you. Which is normal? Pay at police station 300. Okay, perfect. Okay, pay here 100. Can? Oh, can we pay 100 here? Yes, yeah. Perfect. Can, eh? Thank you. Can? Ken. Can. 100. Okay, Dek. Y5 AMK. Okay. Do you need to see our paperwork? or- Okay, no. No? Done. Okay. Settle. Okay, Thank you very Okay. much. Thank Terima you. kasih. Bye. We sat there processing what had just happened. Were we speeding? Maybe we were. I guess if we were, then having the opportunity to pay a lower cash rate and not drive to the police station and get points was a great option. But were we actually speeding? I guess that's one thing we'll just never know. Dan guys, hal seperti ini sering sangat terjadi guys. Bukan hanya di Malaysia, tapi ada di mana-mana guys, di banyak negara. Tapi saya tak maulah bercakap negara mana itu. Memang itu pasti ada di mana-mana, bahkan kemungkinan besar di Amerika juga ada ya. Namun betul-betul sungguh sangat disayangkan mengapa ini terjadi ya. Dan ini direkam oleh salah satu konten kreator dan memang sungguh sangat disesalkan guys, bahwa ini sangat mencoreng nama institusi polis yang ada di Malaysia. Tapi apa guys, bahwa Malaysia ternyata bersikap sangat tegas dengan polisi-polisi seperti ini. Ya mungkin saja mereka khilaf atau ada banyak keperluan lainnya, kebutuhan lainnya untuk kehidupan mereka, ya sehingga mau atau mampu melakukan hal demikian. Tapi ini memang betul-betul sangat dilarang karena tidak diperbolehkan sama sekali oleh perundang-undangan di semua negara. Saya yakin, apalagi di Malaysia, negara Islam, salah satu negara Islam terbesar juga di dunia guys, pasti sangat melarang hal seperti ini. Dia juga tadi berkata bahwa jika berurusan di kantor polis itu membayar 300 ringgit. Tapi kalau bayar di tempat itu 100 ringgit. Nah, ini sebenarnya hal-hal semacam ini haruslah dihindari dan Malaysia tentu bekerja keras untuk menindaklanjuti para aparat yang melakukan hal-hal seperti ini. Mungkin ada beberapa lagi yang ada di Malaysia dan pastinya di luar Malaysia juga ada hal semacam ini ya. Ini kalau dibiarkan memang sangat berbahaya guys. Namun langkah-langkah maju telah dilakukan oleh negara Malaysia untuk memperbaiki moral dari para petugas ya, bukan hanya polis, mungkin dari instansi lainnya yang melakukan hal serupa akan ditindaklanjuti secara tegas ya. Tidak ada pandang bulu siapapun yang melakukannya. Apalagi di transformasi Malaysia 2024 ini mengedepankan tentang keadilan dan kejujuran guys. Itu tentu berakibat fatal apalagi melakukan hal demikian di tahun 2024 ini. Dan saya mohon maaf di sini guys apabila salah kata, salah silap saya. Mohon dimaafkan karena saya juga adalah manusia biasa dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.